Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yakni Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Mbak Nadine. Peserta dimohon untuk berdiri. Dipandu oleh Bapak Budi Cahyono selaku narasumber ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini Kamis tanggal 3 Mei. Rabu ya? Rabu tanggal 3 Mei 2023. Ini merupakan seperti disampaikan merupakan rangkaian dari kegiatan seminar Museum Pendidikan di Kota Malang yang mengambil tema sentral di kegiatan ini adalah seminar mengenai koleksi Museum Pendidikan. Jadi memang nanti yang akan lebih kita fokuskan adalah perihal koleksi, ya. Koleksi yang ada di Museum Pendidikan, tempat di mana sekarang kita berada sekarang, ya. Tempat di mana kita sekarang berada. Nah, baik, sebelum kita membicarakan tentang apa itu Museum Pendidikan, kita bertahap, kita mulai terlebih dahulu membicarakan mengenai museum. Jadi apa arti museum dan apa fungsi museum. Ya, saya kebetulan sudah membuat beberapa tulisan. Jadi mungkin di bagian yang awal ya, coba yang pertama ya, yang ketiga, yang lembar pertama. Mas yang lembar pertama. Satu lagi yang lainnya lagi lain yang tulisan kertas terus nah ini ya, kita mulai dari pengertian dan fungsi museum ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak definisi mengenai museum. Jadi jika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan museum, ada banyak definisi, banyak pengertian yang sudah diberikan mengenai museum. Nah, salah satu definisi atau pengertian museum itu adalah definisi atau pengertian yang disampaikan oleh ICOM. Ini satu akronim, satu singkatan dari International Council of Museum. Jadi merupakan lembaga internasional yang berada di bawah UNESCO. UNESCO bernaung di bawah PBB. ICOM atau International Council of Museum itu mendefinisikan museum itu sebagai lembaga non-profit
di museum adalah suatu institusi yang non-profit. Non-profit. Pengertian non-profit ini diuraikan pada anak kalimat berikutnya, yaitu yang tidak mencari keuntungan, ya. Tidak mencari keuntungan. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang tiketing, ya, ada tiket gitu. Tiket museum itu terbilang murah, ya. Tiketnya terbilang murah kalau dibandingkan misalnya dengan tiket bioskop dan sebagainya. Tiketnya murah, ya. Kalau Bapak Ibu suatu saat ke Museum Nasional di Jakarta, kalau melihat koleksinya, kalau melihat ukuran ruangnya dan sebagainya, tiketnya terbilang murah, ya. Terbilang murah, jadi tidak sampai 10.000, ya. Oleh karena lembaga ini memang merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan. Namun akhir-akhir ini memang banyak juga museum yang didirikan oleh swasta dan tiketnya tidak murah, ya. Ada museum-museum swasta yang tiketnya tidak murah. Ini sebenarnya kurang tepat dengan pengertian museum sebagai lembaga yang non-profit, karena tidak sedikit museum-museum swasta ini ya sebagai bidang usaha. Jadi membuka kegiatan usaha lewat museum. Sekarang banyak gitu ya, museum milik swasta, ya. Dan tiketnya tidak murah. Mungkin Bapak Ibu suatu saat bisa ke Museum Ganesha yang ada di di Karanglo, ya, di Hawaii, ya, di tempat wisata Hawaii itu yang ada di seberang pabrik rokok Bentul. Itu tidak murah, ya, tidak murah, ya. Memang sebenarnya museum itu adalah lembaga yang non-profit, ya, jadi tidak untuk mencari keuntungan, tapi ya itulah, dalam perkembangan berikutnya akhirnya ada juga museum yang memang dibuat untuk bidang usaha, jadi ya untuk mencari keuntungan, profit bukan non-profit, ya. Jadi sekali lagi semestinya museum itu adalah lembaga non-profit, ya. Tugasnya itu adalah melayani masyarakat luas, jadi ada fungsi layanan, ya, ada fungsi layanan dari museum. Tugasnya melayani masyarakat luas. Lembaga ini bersifat tetap, ya, bersifat tetap. Jadi tidak hanya bersifat eksidental, jadi hanya sesaat kemudian hilang, tidak, bersifat tetap, ya, bersifat tetap. Oleh karena itu tidak sedikit museum yang memiliki usia yang sangat panjang, ya, memiliki usia yang sangat panjang, ya. Di Malang ada beberapa museum yang terbilang usianya panjang, ya, misalnya Museum Brawijaya itu juga panjang, ya. Paling tidak sudah mencapai sekitar 40 tahunan lebih, ya, hampir 50 tahun, ya. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan dulu pernah ada museum, tapi museum itu kemudian hilang, ya. Jadi kalau kita lihat buku-buku lama, catatan-catatan lama, ada yang disebut dengan Museum Malang, ya. Museum Malang itu dulu berada di Hotel Trio, ya, di Hotel Trio itu ada di Telaga, ya. Ini sudah ada sejak awal tahun 1900, ya, tahun 1900 awal. Tapi kemudian museum itu akhirnya ditinggalkan karena perang kemerdekaan. Jadi ketika terjadi perang mempertahankan kemerdekaan RI, terutama mulai akhir tahun awal tahun 46 sampai dengan 48, jadi museum yang berada di tengah kota itu terbengkelai, gitu ya, ditinggalkan sehingga beberapa koleksinya juga hilang, gitu ya. Akhirnya museum itu tidak ada, ya. Kemudian museum itu hilang, ya, lenyap, ya, lenyap. Areanya ada tapi koleksinya menguap, ya. Nah itu jadi tidak tertutup kemungkinan itu. Tapi sebenarnya jika tidak post major, tidak kondisi luar biasa semacam itu, museum itu dibuat untuk jangka panjang,
ya, jadi suatu institusi yang tetap. Karena itu banyak museum yang usianya panjang ya. Museum Purwokerto itu lumayan panjang ya, embrionya paling tidak Museum Purwokerto itu sudah tahun-tahun 90-an yang akhir dan bertahan sampai sekarang. Juga ada dua dasawarsa ya. Museum Leiden itu juga panjang ya. Ada beberapa museum yang lain ya, museumnya juga panjang. Nah, jadi ini merupakan bersifat tetap. Nah, itu tadi dikatakan non-profit, jadi tidak mencari keuntungan dalam melayani masyarakat. Nah, museum terbuka untuk umum, jadi siapapun diperbolehkan untuk berkunjung ke museum. Anak-anak, dewasa, bahkan usia lanjut pun terbuka. Teman-teman disabilitas pun juga terbuka untuk berkunjung ke museum, termasuk di museum ini. Itu merupakan tempat yang terbuka untuk umum. Nah, museum melakukan beberapa kegiatan, ya, yaitu menyelenggarakan penelitian. Ya. Menyelenggarakan penelitian untuk apa? Riset itu dilakukan untuk memperoleh, yang diperoleh dalam kaitan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan museum bersangkutan. Kalau museum pendidikan, berarti risetnya adalah mengenai pendidikan. Kalau kita bandingkan dengan di beberapa negara, seperti misalnya di negara tetangga kita, negara jiran seperti Malaysia, justru kegiatan-kegiatan riset kalau di Indonesia itu riset, khususnya riset kebudayaan, itu berbasis di museum, ya, berbasis di museum. Jadi kalau di Indonesia itu sekarang lembaga risetnya itu BRIN, ya, BRIN untuk kebudayaan itu berbasis di museum. Oleh karena itu Museum Nasional yang ada di Kuala Lumpur ini merupakan satu lembaga yang memiliki fungsi riset, terutama riset yang berhubungan dengan kebudayaan. Di Indonesia belum begitu ya. Di Inggris seperti yang ada di Malaysia, karena jargon institusi yang ada di Malaysia itu adalah Inggris ya. Di tempat kita museum belum menjadi sentra untuk kegiatan yang berhubungan dengan riset kebudayaan ya. Jadi ada fungsi riset, fungsi penelitian untuk apa? Untuk memperoleh, nah ini memperoleh apa nanti kita bicarakan di belakang. Untuk memperoleh, untuk mengawetkan ya. Jadi ada fungsi konservasi, oleh karena itu mengawetkan. Jadi kalau museum itu memiliki benda koleksi, maka benda koleksinya mesti diawetkan dengan cara apa? Dengan cara dilindungi. Oleh karena itu mengapa kemudian perlu ada undang-undang untuk pelestarian, misalnya undang-undang undang-undang cagar budaya ya. Undang-undang cagar budaya ini dimaksudkan adalah untuk mencagar ya, mencagar budaya. Jadi kebudayaan itu mesti dicagar, alam pun dicagar, karena itu ada cagar alam ya. Sehingga juga karena ada cagar alam, ada juga cagar budaya. Tentu juga ada cagar sosial ya, jadi dicagar artinya dilestarikan ya. Oleh karena itu salah satu fungsi museum jadi bukan hanya fungsi riset, tapi juga fungsi konservasi, termasuk di dalamnya preservasi. Preservasi itu perawatan, dirawat. Nah, perlindungan dan perawatan itu penting untuk dilakukan. Perawatan, mengapa mesti dirawat? Bahkan perawatannya ekstra karena itu benda-benda tua, ya, benda tua. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang sudah uzur, ya, sudah 70-80 tahun, ini mesti perlu perawatan ekstra ya, mulai sakit-sakitan gitu ya. Jadi karena kondisi tuanya. Jadi ada fungsi pengawetan. Kemudian fungsi berikutnya atau kegiatan berikutnya adalah mengkomunikasikan. Jadi kalau ada benda di museum, ada benda-benda koleksi seperti yang kita lihat di samping-samping kita, ini adalah benda koleksi, itu dikomunikasikan ya, melalui pameran ya, dipamerkan. Nah, jadi oleh karena itu bendanya didisplay, dipamerkan ya, dipamerkan agar bisa disampaikan kepada publik, dikomunikasikan kepada publik. Ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh museum. Jadi ada kegiatan
riset untuk memperoleh, mengawetkan, mengkomunikasikan maupun memamerkan apa yang diteliti atau diusahakan untuk dapat diperoleh, diawetkan, dikomunikasikan maupun dipamerkan itu adalah barang-barang pembuktian manusia, barang-barang pembuktian manusia. Jadi pembuktian, ya, pembuktian. Jadi pembuktian ini adalah sesuatu yang menjadi petunjuk bahwa sesuatu itu pernah ada, ya. Mungkin sekarang tidak ada, tapi dulu pernah ada. Nah, oleh karena itu untuk membuktikan bahwa itu pernah ada, maka barang bukti itu dibutuhkan. Jadi benda-benda seperti ini adalah bukti-bukti yang berhubungan dengan alat komunikasi, bukti-bukti yang berhubungan dengan bahan ajar, misalnya buku, ya. Ya, ini oleh karena itu mengapa kemudian museum itu banyak menyimpan produk-produk budaya atau artefak, karena produk budaya atau artefak itu merupakan bukti tentang budaya masa lalu, ya, bukti, ya, sehingga berdasarkan bukti itu maka keberadaan budaya masa lalu itu bisa diyakinkan kepada publik bahwa memang dulu pernah ada. Inilah buktinya. Nah, inilah tinggalannya. Karena itu museum itu adalah satu lembaga yang di dalamnya menyimpan tentang apa yang kita sebut sebagai heritage. Heritage itu warisan budaya. Nah, jadi apa yang benda-benda yang ada di museum itu adalah warisan budaya. Misalnya ada radio ini, ya, ini kan radio tabung, ya, masih pakai tabung, bukan belum transistor. Nanti ada radio yang pakai tabung, ada radio transistor dan seterusnya. Ini adalah warisan budaya masa lalu. Ini adalah bukti yang berhubungan dengan perjalanan sejarah keradioan, ya, itu misalnya itu, ya. Nah, jadi menjadi bukti, ya, bukti manusia. Jadi bukti mengenai kegiatan sosial, kegiatan budaya dan produk sosial atau produk budaya manusia. Tapi sekaligus juga bukti mengenai lingkungan. Oleh karena itu kita juga mendapati adanya misalnya museum geologi. Ya, ini yang dikoleksi di museum geologi itu hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Misalnya yang berhubungan dengan batuan, ya, berhubungan dengan batuan. Saya pernah bersama-sama untuk menyiapkan apa yang disebut dengan geological galeri, ya, galeri geologi, ya, di area Maharani, Gua Maharani, di seberangnya WBN, wisata bahari Lamongan. Ada Maharani dan salah satu di komplek Gua Maharani itu ada gedung geologikal. Nah, koleksi utamanya adalah koleksi yang berhubungan dengan bebatuan, ya, berhubungan dengan bebatuan. Nah, ini misalnya seperti itu, ya. Jadi ini termasuk bukti mengenai lingkungan, ya, bukti mengenai lingkungan. Untuk apa? Ya, untuk apa museum didirikan? Untuk apa museum memamerkan bukti manusia dan bukti lingkungan? Itu dimaksudkan adalah untuk tujuan pendidikan. Jadi ada fungsi edukatif dari museum. Jadi museum didirikan antara lain untuk tujuan pendidikan, tapi juga untuk tujuan pengkajian. Jadi museum itu adalah sumber belajar, ya. Jadi tidak hanya media pembelajaran, tetapi sumber belajar. Kita bisa mendapatkan informasi, bahan-bahan untuk kepentingan pembelajaran, bahan ajar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru membawa siswanya ke museum itu tepat, karena di museum itu ada bahan ajar. Jadi siswa bisa melakukan pengkajian. Ada benda-benda yang dikoleksi oleh museum. Tapi sekaligus museum itu juga merupakan wahana, merupakan ajang, merupakan tempat di mana pengunjung itu bisa mendapatkan aspek rekreatif, jadi hiburan. Oleh karena itu akhir-akhir ini
tidak sedikit dari museum itu yang melengkapi dirinya dengan panggung, walaupun itu mungkin panggung kecil. Museum pendidikan itu juga ada panggungnya ya. Di bagian depan sebelah utara itu ada panggungnya, yang saat-saat tertentu di panggung itu disajikan, karena ini museum pendidikan ya, bisa disajikan apa yang diistilahi dengan edutainment ya, jadi entertain tapi yang berhubungan dengan edukasi ya, entertain yang berhubungan dengan edukasi. Sebelum pandemi kemarin, museum ini pernah mendatangkan artis ya, yang barangkali Bapak Ibu pada waktu kecil dulu mengenal, sekarang sudah berusia ya, jadi sudah setengah baya, yaitu Ria Enes, pendongeng ya, dengan boneka Susannya. Nah ini salah satu edutainment ya, edutainment. Mungkin saat yang lain bisa mendatangkan Kak Seto misalnya, ini juga edutainment. Oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, mengapa museum itu juga melengkapi dirinya misalnya dengan panggung, meski panggung itu panggung kecil ya. Ada juga museum yang melengkapi dirinya dengan semacam bioskop ya, meskipun kecil juga, jadi semacam semacam mini sinema. Museum pendidikan ini juga memiliki mini sinema di bagian depan ya, walaupun daya tampungnya terbatas, hanya kurang lebih 30 orang. Nanti saya tayangkan fotonya, mungkin bisa juga diperlihatkan di foto mini sinemanya itu ya. Jadi ya sudah di-set seperti bioskop juga. Nah ini sinema yang dimiliki oleh museum pendidikan. Ini juga mini sinema ini bisa berfungsi komunikatif, jadi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berhubungan dengan berkaitan dengan pendidikan, tapi juga sekaligus hiburan. Paling tidak hiburan dengan menggunakan media visual ya, melalui apa yang disebut dengan mini sinema. Ini contoh. Jadi sudah di-set seperti halnya bioskop ya. Jadi dibuat trap gitu ya, apa duduknya berlevel gitu ya, atas makin ke arah depan, makin miring ke arah bawah. Nah ini jadi kelihatan pagarnya ya. Nah jadi ini mini sinema. Ini contoh mengenai bagaimana museum itu juga mempunyai fungsi rekreatif. Jadi untuk memenuhi aspek yang berhubungan dengan hiburan. Oleh karena itu salah satu kegiatan wisata misalnya, kalau ada satu perjalanan wisata, salah satu perjalanan wisata itu adalah destinasinya adalah berkunjung ke museum ya. Jadi berkunjung ke museum itu dalam kaitan dengan edutourism ya, jadi wisata pendidikan ya, edutourism. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota besar, sentra wisata itu mesti dilengkapi dengan museum. Di luar negeri, kalau suatu daerah itu menyebut dirinya sebagai daerah wisata atau sentra wisata, mestilah dilengkapi tidak hanya satu museum, tapi lebih dari satu museum. Batu misalnya sebagai sentra wisata, walaupun pemerintah daerah Batu tidak memiliki museum daerah ya, belum memiliki museum daerah, tapi Jawa Timur Park itu memiliki banyak museum. Kebetulan saya lama berkecimpung di Jawa Timur Park ya, mulai tahun 2000 ya sampai belakangan. Ada banyak museum di sana. Di Jatim Park 1 misalnya, itu ada apa yang disebut dengan ruang diorama ya. Kita memiliki diorama yang indoor dan outdoor ya. Kemudian ada rumah topeng di sana ya, ada rumah topeng. Bahkan sekarang ada teman saya memiliki museum, walaupun itu museum ini ya, disebut dengan Indonesian Heritage Museum, itu di Jatim Park 1. Jatim Park 1 juga memiliki museum tubuh yang bentuk bangunannya seperti tubuh bagong gitu ya, museum bagong, itu museum tubuh. Kemudian di Jatim Park 2 itu ada yang disebut dengan museum satwa misalnya ya. Kemudian
di Jatimpak 3 di Dinopark itu ada misalnya galeri musik dunia, bahkan sajiannya itu kan ada 2 sajian di sana yang berhubungan dengan dinosaurus, Dinopark dan The Legend. Saya kebetulan ikut mengerjakan The Legend yang khususnya untuk Indonesia. Jadi saya membuat sajian yang berhubungan dengan Majapahit ya. Itu kan The Legend itu dunia ya, ada Indonesia, ada India, ada Cina, ada Amerika, terutama White House gitu ya, Bukit Putih dan seterusnya. Nah jadi ini contoh ya bahwa kalau satu daerah itu menyebut dirinya sebagai daerah wisata, mesti memiliki lebih dari 1 museum. Kota Malang sebagai kota wisata itu memiliki banyak museum. Ya. Museum pendidikan ini salah satu yang di bawah Pemkot Malang itu paling tidak ada 2 museum, yaitu Museum Pendidikan yang ada di Trogowaru ini dan Museum Purwa, itu Museum Purbakala, Museum Purwa itu yang di bawah Pemkot. Yang di luar, yang bukan di bawah pengelolaan Pemkot, ada Museum Brawijaya, Museum Militer yang ada di Ijen. Ya. Kemudian ada Museum Musik Indonesia (MMI) di Gedung Cendrawasih, di Jalan Cendrawasih. Ya. Museum Musik Indonesia. Ya, saya kebetulan juga ikut terlibat di dalam di dalam penyiapan museum musik Indonesia ini. Jadi kalau Bapak Ibu berminat mengenai sejarah musik, silakan hadir, gitu ya. Silakan hadir. Kemarin saya setelah kegiatan seminar di sini, saya mampir ke Museum Musik Indonesia dan saya mendapatkan paling tidak ada hampir 15 atau 20 kaset. 6 kali 4 itu berapa? 24 ya. 24 kaset mengenai ketoprak Siswobodo. Nah ini ketoprak Siswobodo ini kan ketoprak yang sudah almarhum. Ketoprak yang sudah almarhum. Pak C sendiri Ki Siswondo ya, itu juga sudah beberapa, sudah lebih dari 2 dasawarsa meninggal gitu ya, dan ketopraknya sudah menjadi kisah kebesaran masa lalu ya. Nah, tapi kasetnya masih ada di Museum Musik Indonesia. Nah ini, jadi ada museum musik ya. Dan ini terbilang merupakan museum musik yang terbesar di Indonesia ya. Nah, di Batu ada yang serupa itu, yaitu galeri musik ya, galeri musik dunia di Jatimpak 3 ya, di bagian depan di sekitar Dino Mall gitu ya. Jadi kalau pernah ke Jatimpak 3 di paling depan itu disebut dengan Dino Mall. Jadi saya tahu ya, karena saya juga terlibat untuk pembuatan penyiapan Jatimpak 3 itu ya, Dino Park itu ya. Dan itu ada galeri musik dunia, itu lebih banyak mengkoleksi waditra, jadi music instrument, alat-alat musik ya. Tapi kalau yang di MMI itu ada macam-macam, ada majalah, ada piringan hitam, ada kaset, ada CD, ada alat musik gitu ya, ada beberapa buku-buku, beberapa majalah-majalah musik seperti Aktuil misalnya ya, nah, itu kita bisa dapatkan itu di Museum Musik Indonesia MMI. Ada museum yang berhubungan dengan tembakau ya, Museum Bentul di Wiromargo. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, ada tuh museum yang rokok itu, ada Museum Bentul ya. Kemudian ada juga tadi yang saya sebut itu yang di kompleknya tempat wisata Hawaii gitu, yang ada di Karanglo itu ada Museum Ganesha ya. Ini Bapak Ibu juga mungkin ada yang belum tahu dan belum pernah berkunjung ke Museum Ganesha. Nah, dulu sebelum dipindahkan ada Museum Malang Tempo dulu ya, yang ada di sebelahnya Balai Kota, di antara Balai Kota dengan Rumah Makan Inggil. Ketika Rumah Makan Inggil masih di sekitar alun-alun Bulir ya, sekarang dipindahkan di Kudusan ya rumah makannya, dan museumnya dipindahkan ke Tumpang di sini ya, di perjalanan ke arah Tumpang di Desa Slamet itu. Tapi namanya tidak lagi Museum Malang Tempo dulu, tapi Museum Panji ya, Museum Panji. Jadi
pendek kata Malang Raya ya, baik Kota Malang, Kota Batu ataupun Kabupaten Malang ini sebenarnya memiliki sejumlah museum. Kabupaten Malang juga punya Museum Singasari, ya, yang ada di Singasari Presiden, gitu ya, di Klampok. Ya. Jadi ini saya kira sesuai dengan predikatnya sebagai daerah wisata atau sentra wisata yang semestinya memiliki banyak museum. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya ke Prancis misalnya, ya, kemudian ke negeri Belanda misalnya, ke Jerman misalnya, tempat-tempat wisata itu selalu memiliki tidak hanya satu museum, tapi lebih dari satu museum. Ada museum wayang misalnya di Mojokerto, gitu ya. Mojokerto cukup banyak memiliki museum, ya, baik kota atau kabupaten, ya. Yang kabupaten yang memiliki pusat informasi Majapahit, Museum Trowulan misalnya, ya. Di kota ada museum wayang, gubuk wayang, dan seterusnya, ya. Jadi daerah yang tidak memiliki museum itu sebenarnya ya dipertanyakan ini daerah yang berbudaya atau tidak, gitu. Dengan itu masing-masing daerah itu berikhtiar untuk bisa memiliki apa yang disebut dengan museum daerah. Kota Malang memiliki dua paling tidak, ada Museum Purwo dan Museum Pendidikan. Kabupaten Malang hanya punya satu museum, yaitu Museum Singasari. Kota Batu tidak punya. Kalaupun di Batu itu ada museum, itu bukan milik Pemkot Batu, itu milik Jatim Park Group, gitu ya. Ya, jadi milik swasta. Ya. Yang milik swasta jumlahnya lebih dari satu. Nah ini ya, jadi ini contoh ya. Jadi ada fungsi rekreatif. Seringkali juga museum itu ditempatkan di tempat wisata, ya, di tempat wisata. Apakah bukan tidak mungkin misalnya di tempat wisata tertentu yang berhubungan dengan pertanian, misalnya kafe sawah di Pujon Kidul, itu dihadirkan museum? Saya kira perlu. Karena ini kafe sawah, kita bisa membuat agromuseum misalnya. Museum pertanian, ya. Apa yang dikoleksi? Macam-macam alat-alat pertanian, ya, berkenaan dengan penumbukan padi misalnya lupa, lesung, gitu ya. Bentuk lupa kan macam-macam, bentuk lesung juga macam-macam, gitu ya. Kemudian alat untuk mengerjakan tanah itu mulai dari luku, garu, brujul, misalnya, gitu ya, kemudian kejing dan seterusnya. Ini terbuka kemungkinan untuk kita hadirkan dalam kaitan dengan budaya agraris, ya. Nah, jadi tidak harus levelnya daerah, bisa saja level desa, ya, berhubungan dengan sejarah desa. Saya merintis di desa saya itu adalah Museum Kalingerowo, Museum Sungai, ya. Museum Sungai itu juga penting, ya, penting, ya. Misalnya kita macam-macam wuwu atau bubu misalnya, ya. Bubu kan macam-macam, ukurannya, bentuknya, mungkin juga fungsinya. Alat penangkap ikan juga bermacam-macam, gitu ya. Ada jala, ada ayam, gitu ya. Ya, ada serok, ada macam-macam. Nah ini saya kira juga perlu dihadirkan. Ya baik, kita lanjut ya. Nah kembali tadi yang pertama. Nah terus, nah ini kembali ke sini ya. Jadi berdasarkan definisi ini, ya. Kemudian ada lanjutan ya. Jadi memiliki tujuan atau fungsi hiburan. Nah, museum, museum ini beroperasi dan berkomunikasi secara etis. Ya. Jadi museum itu bukan punya fungsi komunikatif, ya, punya fungsi interaksi, ya, antara museum dengan pengunjung. Ya. Ya, jadi ada fungsi interaktifnya. Karena museum itu menjadi tempat kunjungan, berarti ada interaksi antara museum, termasuk petugas museum itu dengan pihak lain, ya, para pengunjung museum. Nah, jadi beroperasi, berkomunikasi secara etis. Karena itu ada etika museum. Kalau kita bicara tentang pemanduan, ya, pemandu itu juga ada etika sebagai pemandu, ya. Oleh karena itu kalau ada pemandu yang kemudian tukaran kalau sing dipandu itu ya lucu, gitu ya. Pemandu bisa gegeran. Saya pernah lihat itu antara guide, ya, dengan yang digait, gitu ya, yang digait, ya. Yang digait, ya. Jadi kalau Anda ini digait seseorang, ya Anda jadilah guide, gitu ya. Baik, jadi
bisa saja tukaran gitu ya. Itu saya pernah lihat satu saat saya sedang melakukan penelitian di Candi Surowono di Pare itu, saya lihat ada orang bule dua dengan pemandunya dari Jogja itu tukaran gitu. Itu iso tukaran. Ya, itu mestinya tidak gitu ya. Jadi karena ada etika pemandu. Jadi beroperasi dan berkomunikasi secara etis ya, profesional. Ya, profesional. Karena itu mau mandu juga harus memiliki surat izin ya. Jadi apa itu legalita semacam legasinya ya, sertifikasinya. Ada yang menyebutnya dengan SIM, surat izin memandu gitu ya. Ya, jadi bukan surat izin mengemudi ya, tapi surat izin memandu. Jadi ikut kegiatan pelatihan, kemudian mendapatkan sertifikat dan sebagainya ini sebagai petanda bahwa yang bersangkutan itu profesional. Karena itu juga pemandu itu juga mengenakan kad ya, mengenakan berarti ini pemandu yang profesional. Karena ada juga pemandu yang tidak profesional, gitu ya. Tapi idealnya profesional. Ya. Jadi staf museum itu adalah staf yang profesional. Ya. Dan ya dengan berpartisipasi pada masyarakat, ya. Berpartisipasi. Jadi ada fungsi partisipatif. Jadi orang yang berkunjung di museum itu bukan hanya pengunjung pasif ya. Idealnya museum itu bisa berpartisipasi dengan apa yang ada di museum. Nanti saya akan bicarakan bagaimana museum pendidikan ini ke depan ini bisa menyajikan sesuatu yang partisipatif. Artinya pengunjung tidak hanya datang melihat kemudian mendengarkan informasi dari pemandu, tapi diharapkan juga bisa melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas. Jadi ada partisipasi pengunjung itu dengan kegiatan-kegiatan atau benda-benda yang ada di museum yang dipamerkan di museum. Nanti saya akan beri contohnya. Ya. Nah, kemudian partisipasi kemudian menawarkan beragam pengalaman. Jadi museum itu menawarkan beragam pengalaman karena dibalik benda koleksi itu kan ada pengalaman. Ya, dibanding benda koleksi itu ada pengalaman. Entah pengalaman gurunya kalau di museum pendidikan atau pengalaman muridnya. Ya. Oh iya, di zaman aku masih ya. Jadi nanti coba salah satu benda koleksi yang ada di museum ini adalah apa yang konon disebut dengan sabak dan grip. Ya, jadi ini pra buku ya. Jadi perangkat tulis menulis, tapi bukan dalam bentuk buku, yaitu sabak. Sabak ini sebenarnya merupakan satu lempengan yang terbuat dari batu, ya, batu sabak. Kalau dalam bahasa Jawa kuno sebutannya karah, ya, karah. Ini lempengan, ya, batu yang dibuat melempeng, ya. Karena itu diberi frame, karena kalau jatuh itu juga bisa pecah, karena ini batu ya. Alat tulisnya semacam pensilnya itu disebut dengan grip, karena itu ada sebutan sabak dan grip. Ya, ini satu set. Ada sabaknya, ada grip. Nggak bisa dipakai untuk menulis. Ada bukunya, ada pensilnya, ada ballpointnya misalnya, ya tidak bisa untuk mencatat. Ya. Jadi dua dalam satu. Nah, dua dalam satu. Nah ini pasangan sabak itu ada grip. Itu saya tidak tahu ya apakah mungkin ada yang pernah mengalami era sabak grip. Mungkin sebagian besar dari teman-teman yang hadir di museum ini tidak. Saya termasuk sempat ya mengalami era sabak dan grip, tapi pada waktu itu masih di era taman kanak-kanak, karena ketika masuk SD sudah berganti dengan buku ya, buku lama ya, buku-buku yang pada waktu itu yang sangat terkenal itu adalah buku produksi dari pabrik kertas Leces Probolinggo ya. Nah itu sekarang pabriknya sudah tutup ya. Ya ada buku-buku lain tapi bukan produksi dari pabrik kertas Leces. Dulu sangat terkenal, termasuk buku-buku kertas Leces yang lama yang khas itu yang sampulnya biru ya, sampulnya biru ya itu. Jadi mungkin
ada bapak ibu yang pernah mengalami era itu. Ini kan ada pengalaman masa lalu ya. Kertasnya agak kurang bagus ya, apalagi kalau pada waktu itu menggunakan tinta ya. Karena itu kalau tidak menulisnya tidak agak cepat begitu, blobor ya itu. Nah ini kan pengalaman ya, masa lalu ya. Oleh karena itu seperti saya katakan bahwa di balik benda koleksi itu ada termuat pengalaman ya, pengalaman. Nah, pengalaman yang ditawarkan itulah yang di dalam konteks ini dimaksudkan untuk pendidikan. Jadi bisa disampaikan kepada siswa bahwa dulu ada era Sabak, pra buku misalnya ya. Nanti sebelum era Sabak itu ada era Rontal, ya, lontar. Ya. Jadi menulis dengan dengan media tulisnya itu berupa lembar daunnya pohon tal. Karena itu sebutannya ron itu daun, tal itu nama pohon ya, rontal. Nah, kata rontal kemudian mengalami proses transportasi pertukaran konsonan R dan L. Jadi R-nya T-nya ditarik ke depan, R-nya ditarik ke belakang, dari rontal menjadi lontar. Ada yang kemudian di dalam bahasa etik lain menyebut dengan lontara misalnya gitu ya. Nah ini prasabak ya. Sabak lebih banyak hadir itu di era kolonial, di masa kolonial, paling tidak sampai tahun-tahun 60-an 70-an. Karena setelah memasuki tahun 70 di era Orde Baru khususnya, sabak sudah ditinggalkan, berganti dengan era buku sampai sekarang ya. Mungkin ke depan sudah tidak lagi era buku ya, tapi sudah era gadget misalnya. Nulis tidak perlu harus dengan buku, tapi langsung membawa iPad misalnya gitu ya. Nah itu sih, anak-anak sudah tidak bawa buku lagi, iPad gitu ya. Nah kalau ada di Ciputra itu banyak mahasiswa itu sudah tidak bawa buku, sudah bawa iPad atau bawa laptop lah paling tidak itu. Jadi langsung ngetik di laptop atau di iPad. Jadi era buku sudah ditinggalkan. Nah itu. Jadi mereka tidak lagi bawa di tasnya itu 5 buku, karena ketika masuk sekolah itu ada 5 mata pelajaran dan maka buku tulisnya juga 5 karena masing-masing mata pelajaran 1 buku tulis. Ini sudah enggak. Hanya 1 laptop saja atau 1 iPad saja itu sudah cukup. Nah, ini sekarang. Pada saatnya nanti akan era buku ditinggalkan ya. Bisa digantikan dengan era digital. Jadi tidak lagi manual ya, tapi sudah digital. Nah ini keniscayaan ya. Nah pengalaman ini terekam di dalam jejak-jejak yang ada di museum. Jadi museum ini sebenarnya menampilkan pengalaman hidup manusia lintas masa, dan ini bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan, karena apa yang orang yang hidup sekarang tidak mengalami era-era seperti itu ya kan. Itu sudah lewat ya, sudah mengalami apa yang kita sebut sebagai discontinuity. Jadi tidak bersinambung lagi ya, tidak bersinambung. Sabak kan sudah terputus lah sejak tahun 70-an lah katakan gitu ya, 70-an pertengahan itu sudah terputus. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang gunakan sabak. Tapi ada yang kayak mirip sabak lagi gitu ya. Nah, ya, jadi tapi tidak lagi menggunakan bahan batu, tapi kan sekarang ada yang kemudian beli gitu ya. Jadi agak elektronik ya. Jadi setelah ditulis ya, kemudian ditarik serat, ini hilang. Tulis lagi, serat, ini hilang. Ini modern, muncul lagi. Ini era sabak lagi. Ya, ini transformasi sabak. Jadi ada yang kemudian mengalami transformasi ya. Bahannya sudah beda, tapi prinsipnya sama. Sabak itu kan tidak tahan usia, tulisannya tidak tahan usia. Setelah ditulis ya, kalau dulu itu masuk ke sekolah itu membawa sabak bisa lebih dari 1 ya. 1 mata pelajaran 1 sabak ditulis, yang penting-penting saja. Kalau enggak penting-penting saja ya enggak cukup. Ukurannya berapa sabak itu? Gitu kan, ukurannya terbatas ya. Paling sekitar
segini. Nah, ini kalau sudah segini kan hanya memuat sedikit tulisan, ya, sedikit tulisan. Nah, ini satu mata pelajaran. Nanti kemudian ada sabak kedua, sabak ketiga, sabak keempat, sampai sabak kelima misalnya. Di rumah harus segera dihafalkan. Karena apa? Setelah itu dihapus. Nah, kalau nggak dihapus, nggak besok. Nah, kalau kecuali kalau punya sabak itu sampai 100 sabak atau sabak kan juga tidak murah pada waktu itu. Nah, karena itu setelah di rumah harus dihafalkan sebelum kemudian dihapus. Karena itu ya kekuatan menghafal orang-orang dahulu itu sangat kuat karena mau tidak mau menghafalkan. Saya tadi malam itu nuturi anakku, loh memorimu kok kurang kuat ya. Saya suruh mengingat kejadian tadi malam sebelumnya itu lali loh. Kok lali? Padahal sehari sebelumnya harus berlatih untuk berlatih memorinya kan mesti dilatih, ya mesti dilatih. Jadi tolong diingat setelah kan dompetnya hilang. Saya mencoba untuk melakukan rekonstruksi ya. Jadi bagaimana kamu membayar, setelah membayar dompetnya dibawa dengan tangan kanan atau kiri sampai masuk ke dalam rumah, kalau masuk ke dalam rumah ditaruh di mana dan sebagainya. Saya kejar itu. Loh, ini kok daya memorinya ini kan perlu berlatih memori itu. Ya, memori itu harus diasah. Kalau enggak dedel itu. Kalau orang dulu namanya dedel gitu. Gampang lalian, kakek brutu gitu ya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu mesti. Nah, dulu kuat ya karena mau tidak mau keniscayaan terpaksa. Udah ngapal nek gak harus dihapus ya. Ya kalau sekarang mau dihapus potret dulu. Ya, HP potret nah ada dengan harap dihapus potret thread gitu. Hapus tidak masalah gitu. Kertas yang dipakai diremet dibuang tidak masalah, tapi kan sudah terekam ya. Dulu merekamnya lewat apa? Merekamnya lewat pikiran, lewat ingatan. Nah, jadi ini penting ya, pendidikan, kemudian juga seperti tadi keserangan, refleksi ya, refleksi. Karena dari museum itu bisa dipakai sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Karena kan ada banyak di balik museum itu kan ada hikmah-hikmah gitu ya. Ada teladan-teladan dan sebagainya, ini menjadi bahan pertimbangan untuk merefleksi, reflektif ya, ada fungsi reflektif. Kemudian juga membuat berbagai pengetahuan ya, berbagai pengetahuan. Nah ini ya, jadi tergambar di sini bahwa berdasarkan definisi ICOM ya, International Council of Museum ini tergambar bahwa kegiatan museum itu paling tidak ada ada 4, yaitu yang pertama memperoleh ya, memperoleh. Untuk satu ikhtiar untuk memperoleh lewat riset. Jadi riset ini dilakukan untuk memperoleh benda koleksi misalnya, memperoleh mengenai pengetahuan masa lalu, memperoleh apa yang kemudian kita sebut sebagai memperoleh heritage, memperoleh warisan budaya ya. Nah ini kan tugas sejarawan, tugas arkeolog dan sebagainya, mengapa harus melakukan kegiatan riset mengenai tinggalan-tinggalan masa lalu. Kalau arkeolog melakukan ekskavasi dan sebagainya, ini kan satu ikhtiar untuk memperoleh heritage, warisan budaya masa lampau. Ini lewat riset. Nah, apa yang sudah diperoleh itu kemudian mengawetkan, dikonservasi, dipreservasi. Kemudian setelah diperoleh dan diawetkan, kemudian dikomunikasikan lewat apa? Lewat pameran, memamerkan. Nah, paling tidak ini merupakan catur fungsi, 4 kegiatan pokok dari museum. Jadi sekali lagi, ikhtiar untuk memperoleh, ya, untuk mengawetkan, untuk mengkomunikasikan dan untuk memamerkan. Apa yang diperoleh, apa yang diawetkan, apa yang dikomunikasikan, apa yang dipamerkan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan barang-barang pembuktian manusia, termasuk kebudayaannya ataupun lingkungannya. Ya, inilah yang kemudian kita sebut sebagai benda koleksi. Benda koleksi museum itu apa? Benda koleksi museum itu adalah barang-barang pembuktian. Ya, pembuktian mengenai apa? Pembuktian mengenai manusia, sejarah hidup manusia, termasuk kebudayaan yang pernah dilakukan, aktivitas budaya yang pernah dilakukan manusia dan produk budayanya.
hasil budayanya, artefaknya. Ya. Jadi produk budaya itu diistilahkan dengan artefak. Karena itu benda koleksi museum itu adalah artefak, ya, artefak. Jadi hasil budaya manusia masa lalu yang kemudian dicari ya, diperoleh ya, dicari untuk diperoleh, kemudian diawetkan, ya, dikonservasi, dirawat, kemudian dikomunikasikan, dipamerkan. Nah itu ya. Nah jadi barang-barang pembuktian yang berhubungan dengan kehidupan manusia, termasuk kebudayaannya ataupun lingkungan fisik alamiahnya, bisa yang berkenaan dengan batu, berkenaan dengan air misalnya. Karena itu ada museum Subak misalnya di Bali. Itu museum yang secara khusus berhubungan dengan unsur fisik alamiah, yaitu manajemen air. Jadi water management resources, jadi manajemen sumber daya air. Ya, kemudian kita kenal dengan sistem Subak. Ya, yang kita kenal di Bali. Nah, kalau kita ngomong Subak itu fungsi Bali enggak. Di Jawa kita mengenal Subak. Ada prasasti tahun 943 dari Bu Sendok. Prasasti ini berkenaan dengan satu tempat yang sekarang namanya masih kita kenali. Nah, dulu namanya Panawidya. Kalau para Ratan menyebut dengan Panawijen, sekarang jadi Pulau Wijen. Dalam prasasti itu disebut ada satu kalimat yang bunyinya Subak I Panawidya. Ya, Subak I Panawidya. Subak di Panawidya. Artinya di Pulau Wijen itu konon ada subaknya. Ya. Apakah jejak subak di Pulau Wijen itu masih ada? Masih. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke kampung wisata Pulau Wijen, yang bangunan-bangunan yang sekarang digunakan untuk tempat latihan menari dan di bawahnya itu kan ada saluran air. Itulah subaknya. Saluran air itu terus ke arah timur, nanti ke arah ke arah terminal Arjosari ya, sampai terus nanti ke arah Blimbing, perumahan Pondok Blimbing itu, sampai ke timur. Ini adalah subak yang sebenarnya sudah disebut-sebut sejak tahun 943. Berarti kan sudah ada 1 milenium. Saya ngomong, ini subak tua. Ya. Nah, salah satu pengisi air ya, pemasok air pada subak itu adalah sumber air yang dulu gede, ya, yaitu Sendang Dedes atau sumber Windu yang sayang sekali sekarang sudah mengering. Ya. Itu salah satu pasokan airnya itu dari Sendang. Nah, ini di legenda seringkali dihubungkan dengan tokoh Ken Dedes, karena Ken Dedes itu di dalam Ratan disebut-sebut putri dari Pupurwa, seorang rohaniawan Buddhis yang tinggal di Panawidya, ya, Panawijen, yang sekarang jadi Polwijen. Ya. Jadi asal namanya itu sebenarnya Panawidya, ya, Widya, bukan Wijen, Wiji, bukan Widya. Widya itu dari kata Widya. Widya itu ilmu, tempat pembelajaran. Jadi Polwijen itu konon merupakan peguruan, merupakan mandala Buddhis, ya, tempat pembelajaran yang berhubungan dengan Mahayana Buddhisme, agama Buddha Mahayana. Karena ayah Ken Dedes, Pupurwa, itu adalah rohaniawan Buddhis. Karena itu mengapa Ken Dedes itu matang dalam laku kebudayaan, khususnya kebudayaan yang disebut dengan Paramitayana, jalan Paramita. Ya, ini adalah satu yana itu jalan ya, ajaran ya, untuk mencapai moksa. Oleh karena itu ketika Ken Dedes meninggal diarcakan sebagai Pratnya Paramita, karena selama hidup mulai dari usia kecil, remaja dan seterusnya itu tekun mempelajari apa yang disebut dengan melakukan Paramitayana. Tidak hanya sampai level 4 ada catur paramita, tapi sampai dasa paramita, sampai level ke-10. Nah, oleh karena itu Ken Dedes itu menjadi perempuan yang tercerahkan. Karena itu para Ratan menyebut Ken Dedes itu adalah seseorang yang mendapatkan karma amadani. Jadi karmanya itu tercerahkan, kata padang, ya, karma amadani. Karena matang dalam ilmu, ya. Wajar karena ayahnya Pupurwa itu rohaniawan. Dia adalah rohaniawan Mahayana Buddhisme dan jejaknya ada di Pulau Wijen. Ya, jejaknya ada Pulau Wijen, ada di Kota Malang. Itu merupakan
lembaga pendidikan yang ada di Malang yang sudah ada sejak tahun paling tidak 943, karena Panawidian itu sudah disebut-sebut di dalam prasasti Kanuruhan B yang dikeluarkan oleh Kusendok tahun 943. Bahkan di dalam prasasti Panawidian itu, prasasti Kanuruhan B itu disebut-sebut kata guru bakti, ya, guru bakti. Jadi bakti pada guru, guru bakti. Nah ini menarik ya kalau kita bicara tentang hari guru misalnya, hari pendidikan. Dari prasasti kita mendapati dari data tertulis ya, prasasti atau swasta kita banyak memperoleh data-data yang berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan pembelajaran, gitu ya, berhubungan dengan entah lembaganya atau gurunya atau sisya. Ya, dulu siswa itu disebut dengan sisya, dari kata sisya menjadi siswa misalnya. Ya, sisya dibedakan menjadi laki-laki perempuan. Kalau perempuan sebutannya Endang, kalau laki-laki sebutannya Bambang. Oleh karena itu, kalau ada tokoh-tokoh muda itu unsur sebutannya ada Bambangnya, misalnya Bambang Priambodo misalnya. Begitu juga ketika Abimanyu muda, ketika Arjuna muda, itu juga ada sebutan Bambangnya. Bambang ini digunakan untuk menyebut seseorang yang statusnya masih sebagai pembelajar. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan itu Endang, Endang Pergiwo. Ya, ada kita di wayang kulit itu kan ada Pergiwo, Pergiwati itu ya, ada Pergiwo, Endang Pergiwati. Berarti ketika disebut dengan sebutan Endang, yang bersangkutan ini masih lajang dan statusnya sebagai sisya, sebagai murid. Ya itu ya, sebagai murid. Ada juga sebutan Taruna atau Mambang. Misalnya kalau sastrawan itu disebut Kawi, ada sebutan Mambang Kawi atau Kawi Taruna. Ya, Kawi Taruna artinya penyair, ya, tapi yang masih junior, ya, masih sedang belajar. Sebutannya ada kata Mambang atau Taruna. Oleh karena itu ada lembaga pendidikan yang menggunakan unsur Taruna, Taruna Akabri, SMA Taruna yang dekat sini, gitu ya. Ini kata Taruna itu memang berhubungan dengan pembelajar, gitu ya. Nah jadi ini contoh-contoh, kita punya jejak pendidikan itu panjang banget, ya, panjang banget. Bukan hanya era kolonial. Kalau sekarang ini kan model pendidikannya kan pendidikan yang lebih banyak diwarnai oleh pendidikan masa kolonial dulu sampai sekarang ya, lebih European ya, European. Padahal kita juga mempunyai model-model pendidikan yang Nusantara, jadi bukan European tapi Nusantaris gitu ya. Baik. Nah jadi, kemudian tujuan dan fungsi pendidikan. Ada pendidikan yang bertujuan atau berfungsi edukatif, jadi berkenaan dengan pendidikan. Nah, unsur pendidikan pasti punya tujuan atau fungsi edukatif, tapi juga ada fungsi yang berkenaan dengan kerisetan, pengkajian. Jadi fungsi riset. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penelitian di museum. Karena itu salah satu tugas dan fungsi museum itu mestinya menjadi tempat yang memberikan fasilitasi pada kegiatan-kegiatan riset. Ya. Nah, seperti yang saya katakan di Malaysia misalnya, Museum Nasional di Malaysia itu juga punya fungsi riset, terutama